Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya, Jurus Teknisi Channel. Di sini saya akan membagikan cara membuka atau melepaskan IC EEPROM ya. EEPROM untuk printer Canon TS307. Nah, perlu diingat untuk tipe Canon ini tidak pada umumnya ya, biasanya hanya satu IC saja, tapi untuk kali ini atau untuk tipe ini menggunakan dua IC, yang mana IC tersebut ada dua jenis kode yang digunakan ya. Nah, yang pertama itu adalah kode 16 yang sudah tadi lihat. Nah, dan yang kedua ini adalah IC dengan kode 64. Untuk susunannya, yang 16 tadi itu berada di depan dan yang 64 ini ada di bagian bawah ya. Jadi diusahakan untuk kawan-kawan sekalian yang ingin memasang IC tersebut bisa dilihat kodenya dulu ya. Jadi sebelum memasang atau melepas, pastikan kodenya difoto dulu atau ditulis dulu, atau kalau bisa diingat ya diingat gitu. Nah, untuk awal pelepasan IC tersebut kita cukup menggunakan apa yang namanya flux ya, flux murah lah ya, tidak usah yang mahal-mahal, karena ini kita memasangnya dengan hanya menggunakan alat sederhana saja, tidak menggunakan hot air yang sudah kita tulis pada judul ya. Nah, masukkan flux cukupnya, lalu lelehkan timah pada kaki-kaki IC. Diusahakan ini sempurna ya, jadi jangan sampai ada yang tidak terkena timah ya kaki-kakinya. Dan diusahakan juga untuk pelepasan IC ini kita tunggu solder itu panas kurang lebih sekitar 15-20 menit agar proses pencopotan atau pelepasan IC yang bawaan motherboard ini mudah dilepas ya. Nah, seperti ini, betul, sangat mudah bukan? Hanya saja kita perlu ketelitian khusus karena mengingat ruang dari si IC tersebut dekat dengan soket-soket sensor ataupun kabel fleksi ya. Nah, setelah dilepas tinggal dirapikan saja bagian-bagian timah yang bisa dibilang ya kurang rapi lah ya. Nah, cukup seperti ini aja. Ikuti cara pada video ini ya. Jadi jangan tergesa-gesa, walaupun user kita atau konsumen kita sudah menunggu gitu ya. Untuk proses pemasangan IC ini kita nggak usah buru-buru. Kita cukup ya memberi pengertian kepada user bahwasannya memasang IC ini tidaklah mudah kita, apalagi untuk pemula ya. Di sini kita berbicara hanya untuk pemula saja gitu. Kalau untuk yang jago ya skip saja sih untuk video ini, karena ini digunakan untuk yang mungkin masih belajar dalam proses pemasangan IC, atau yang benar-benar ingin tahu nih caranya bagaimana untuk melepaskan IC dengan mudah dengan alat sederhana gitu. Nah, tadi untuk setelah pelepasan jangan lupa ya kita bersihkan dengan thinner ya, karena akan sangat lengket untuk kita teruskan jika memasang IC dengan banyak flux, agak kurang estetik gitu kelihatannya. Nah, setelah proses pertama dilepas, nah ini untuk pencabutan
atau pelepasan IC EPROM yang kedua. Perlu diingat, kode yang 64 itu berada di bawah dan kode 16 berada di atas, sejajar dengan soket USB. Patokannya itu saja sebenarnya. Nah, panaskan sisi kiri atau sisi atas atau sisi bawah. Nah, lalu kita panaskan kiri kanan sampai dia sudah lepas sendiri. Nah, setelah itu kita rapihkan saja timah-timah yang terlalu banyak ya pada pin-pin board. Nah, itu kita rapihkan saja. Sebenarnya pada intinya pemasangan IC ini tinggal kita merapikan saja sih. Setelah posisi IC-nya pas, itu tinggal kita panasi aja bagian kaki-kakinya. Sebenarnya sangat mudah, asal nempel pun sebenarnya. Kalau sudah tidak blink atau sudah tidak ada lampu alarm pada printer, nah, atau sudah ada kalibrasi awal, nah itu berarti proses mengganti IC EPROM atau IC counter ini berhasil gitu. Nah, jangan lupa kita bersihkan lagi. Kalau memang tintannya terlalu banyak, ya dilap saja pakai tisu atau kain ya. Nah, ada flux yang tersisa, kita bersihkan kembali. Intinya jangan tergesa-gesa ya. Nah, perlu diingatkan kembali untuk teman-teman atau kawan-kawan sekalian. Kenapa harus kita memasangnya dengan santai, dengan rileks? Karena ya kalau memang pin ini bisa lepas ya mungkin kita harus menjumper jalur-jalur yang rusak ya, itu lebih lama lagi. Tapi kalau kita benar-benar teliti memasangnya, benar-benar tidak ada gangguan ya. Kadang-kala kita kalau ada user kan, ada lagi user lagi terganggu gitu kan. Nah, sebaiknya kalau misalkan mengerjakan ini adalah dengan suasana yang benar-benar santai gitu. Nah, kecuali Anda udah benar-benar expert atau ahli atau sudah luwes tangannya untuk memasang IC, ya sah-sah saja. Nah, untuk proses ini, harus sangat hati-hati ya, karena sering banget kejadian setelah nempel itu bisa bergeser sendiri gitu. Jadi setelah menempelkan mata solder pada kaki-kaki dan sudah dirasa nempel, lakukan ke sebelah kakinya lagi atau ke seberang kaki yang lain ya, karena biar dia agak kuat untuk nempel pada pinnya dan tidak menggeser ke arah kiri atau kanan. Untuk informasi saja, bahwasanya untuk membeli IC ini banyak beredar sekali ya. Kita bisa membelinya di toko ijo, toko oranye ataupun di mana saja gitu. Yang pasti sepengalaman kita gitu ya, untuk pemasangan IC ini atau sudah berhasilnya itu seringkali kita mendapatkan yang memang riwayatnya tuh untuk tipe ini ya, riwayatnya sudah mengisi di atau sudah ada
on time lah, kalau kita bisa bilang kayak hard disk itu ya, on time-nya itu sudah terpakai gitu. Jadi mungkin bisa jadi para uploader firmware-nya itu dia mengcopy dari printer yang bekas gitu, yang sudah ada riwayatnya kurang lebih 2000 lembar atau 1900 gitu. Jarang sekali sih saya dapat di toko-toko online lain itu yang benar-benar dari nol gitu, tapi ada salah satu toko yang dapat dari nol, cuman memang stoknya itu langka banget dan kadangkala adanya tuh cuman satu jenis gitu IC-nya, jadi nanggung juga sih untuk membelinya gitu. Tapi ya kita kasih pengertian aja bahwasannya user juga ada kala yang tidak tahu, ya kita kasih pengertian bahwasannya IC ini yang masih beredar firmware-nya tuh masih di riwayat 1900 atau 2000. Banyak sekali yang komplain, kenapa ini Mas, kenapa dong ini Bang, kenapa dong ini Kang, kenapa ini udah dipakai, apa ini second dan sebagainya. Nah, banyak lah pertanyaan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita jago untuk meriset atau nge-flash BIOS, nah, itu tingkatannya udah beda lagi, bukan pemula lagi. Nah, itu silahkan saja, sah-sah saja Anda mengcopy dari board baru firmware-nya, lalu Anda simpan. Setelah Anda simpan, lalu Anda flash kembali ke IC kosongan tersebut. Nah, itu untuk tingkatan yang lain ya, karena kita di sini tidak ada waktu sebenarnya untuk menjelaskannya, dan belum ada waktu untuk menjelaskan ke situ, karena kita juga sama-sama saling bukan hanya konten gitu ya, tapi di sini juga saya juga servis, dan waktunya itu benar-benar terbatas gitu untuk bisa mencari waktu untuk membuat flash ini gitu. Nah, sekian saja mungkin video dari saya ya, mungkin bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah mendengarkan ya ocehan-ocehan saya walaupun hanya sebatas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.